Halo anak-anak ibu guru, selamat jumpa untuk kita semua anak-anak ibu. Pada siang hari ini kita lanjutkan pembelajaran daring kita yang kedua dengan tema 7 subtema 4 Bahasa Indonesia Perkembangan Teknologi Transportasi. Nah, sebelumnya kita sudah belajar pada subtema 3 ya nak ya. Apa itu transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi air. Nah, mohon disimak pembelajaran ibu kali ini ya nak. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengenal alat teknologi transportasi modern dan transportasi tradisional. Nah, sebelumnya apa itu alat transportasi? Alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, sedangkan transportasi tradisional adalah transportasi zaman dahulu yang dikembangkan dari pedesaan. Nah, transportasi tradisional biasanya menggunakan kaki, tenaga manusia, dan tenaga hewan. Nah, contohnya adalah seperti gambar berikut. Ini gambar apa ya anak-anak? Iya, ini adalah gambar becak. Nah, alat transportasi ini beroda 3, digerakkan dengan cara dikayuh menggunakan kaki. Nah, yang kedua ada alat transportasi tradisional sepeda. Nah, alat transportasi sepeda ini menggunakan tenaga manusia dengan cara dikayuh juga. Nah, bedanya becak dengan sepeda adalah becak menggunakan roda 3, sedangkan sepeda menggunakan roda 2, dan becak mengangkut penumpangnya di depan, sedangkan sepeda mengangkut penumpangnya di belakang. Itu dia ya nak, perbedaan sepeda dengan becak. Yang ketiga ada pedati. Nah, pedati ini alat transportasi menggunakan tenaga hewan yaitu sapi. Nah, ini sama seperti becak ya, tetapi ini mempunyai 2 roda dan dibantu oleh hewan. Nah, seperti ini ada namanya andong atau delman atau dokar. Nah, alat transportasi ini menggunakan tenaga hewan yaitu kuda. Beda dengan pedati yang tadi. Yang tadi pedati digunakan tenaga sapi. Nah, di daerah Manado dikenal sebagai bendi. Oke, alat transportasi tradisional selanjutnya adalah kereta uap. Nah, kereta uap dijalankan menggunakan bahan bakar berupa batu bara. Nah, inilah kemarin soal yang ibu berikan tentang kereta api. Nah, kereta api tradisional menggunakan uap. Nah, sekarang transportasi mobil. Lihat nak gambar berikut yang di bawah. Ini adalah transportasi mobil tradisional. Memiliki roda yang kecil dan belum ada penutupnya. Jadi kalau hujan masih kena dan panas matahari juga kena. Nah, sedangkan gambar yang di atas itu adalah gambar cikal bakal penemuan pertama mobil. Nah, yang berikutnya ada kapal udara. Nah, kapal udara ini atau disebut juga balon udara. Nah, ini berbentuk cerutu raksasa. Nah, kapal udara ini mengandalkan daya angkat yang berasal dari ruangan berisi gas yang lebih ringan daripada udara. Nah, nama kapal udara ini adalah Zeppelin. Lanjut, kita transportasi tradisional pesawat. Nah, pesawat ini memiliki sayap ganda dan tidak bisa terbang jauh-jauh. Inilah pesawat tradisional zaman dahulu. Sayapnya itu ada bertindih ya nak ya, yang satu di atas dan satu lagi di bawah. Nah, berikutnya adalah transportasi tradisional kapal layar. Sebuah kapal besar yang bergerak dengan menggunakan layar yang memanfaatkan tenaga angin sebagai pendorongnya. Nah, kapal layar itu digunakan oleh tenaga manusia dan layar. Biasanya dipakai oleh para penjelajah
atau juga para kapal perampok atau disebut juga bajak laut. Nah, itu dia alat transportasi tradisional ya nak. Sekarang kita ke transportasi modern. Yang pertama ada pesawat. Nah, pesawat sekarang berbeda dengan pesawat yang dulu. Pesawat yang sekarang banyak ditemui di berbagai negara. Nah, karena sekarang negara di dunia ini pasti memilikinya. Pesawat merupakan alat transportasi yang sangat efisien karena dapat digunakan untuk menempuh perjalanan jauh hanya dengan dalam waktu yang singkat. Nah, sekarang kita ke kereta api. Nah, kereta juga alat transportasi yang sangat cepat yang digunakan untuk menempuh perjalanan hanya dalam beberapa menit atau beberapa jam. Karena kereta modern sudah banyak yang menggunakan tenaga listrik sebagai penggeraknya. Nah, sekarang kereta juga sudah ada yang berjalan di bawah tanah, gunanya untuk menghemat lahan sehingga lahan di atasnya dapat digunakan untuk kegiatan lainnya. Nah, sekarang yang berikutnya ada kapal. Nah, kapal ini merupakan alat transportasi air modern yang digunakan di hampir semua negara di dunia. Nah, kapal tidak hanya digunakan sebagai alat transportasi penumpang, tetapi juga sebagai kendaraan yang digunakan untuk mengirimkan barang di tempat yang sangat jauh. Nah, sekarang alat transportasi modern, bus. Ayo, siapa anak-anak ibu yang belum pernah naik bus? Nah, bus merupakan alat transportasi darat yang digunakan oleh setiap kalangan. Nah, bus juga dapat memuat sedikitnya 30 penumpang. Karena kapasitasnya yang cukup besar, itulah yang membuat bus banyak diminati sebagai alat transportasi umum. Nah, sekarang kita beralih ke transportasi modern. Ini adalah tram. Tram merupakan alat transportasi sejenis kereta yang melaju di darat, namun bedanya tram melaju di tengah jalan raya. Tram biasanya digunakan di beberapa negara maju seperti Amerika, Inggris, Australia, dan di negara maju lainnya. Nah, selanjutnya ada alat transportasi modern sepeda motor. Motor adalah alat transportasi beroda dua yang bergerak menggunakan mesin. Nah, bahan bakarnya juga menggunakan bensin. Nah, ukurannya lebih langsing, hanya bisa digunakan oleh 2 orang saja. Nah, alat transportasi ini pasti anak-anak ibu pernah menggunakannya kan? Nah, anak-anak ibu, jalan raya juga memiliki banyak aturannya. Ada kendaraan yang harus dikhususkan untuk terlebih dahulu berjalan, bukan terlebih dahulu kita yang berjalan. Contohnya ambulans. Nah, ambulans ini adalah alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut orang sakit. Jadi ini harus kita khususkan berjalan lebih dulu, karena di dalam ambulans itu terdapat alat-alat kesehatan dan orang sakit. Nah, selain itu mobil ini dilengkapi dengan sirene. Nah, bunyi sirene bertujuan memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan kepadanya. Selain ambulan, ada juga truk yang menggunakan alat transportasi jalan raya. Truk merupakan mobil yang memiliki bak besar di belakangnya. Truk dapat mengangkut macam-macam barang. Barang yang dapat diangkut misalnya beras, gula, terigu, pasir, semen, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api saat kebakaran. Jadi kita harus mengkhususkan mobil pemadam kebakaran serta ambulan di jalan raya. Nah, saat mobil pemadam kebakaran lewat, mobil lain harus memberi jalan ya. Nah, karena mereka memiliki tugas khusus untuk menangani hal yang sangat penting. Seperti itu ya nak. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sih perbedaan transportasi tradisional dan transportasi modern.
Nah, pastinya anak-anak ibu tahu lah ya, karena sudah nampak dari fisik alat transportasinya. Nah, yang pertama adalah sumber tenaganya. Nah, transportasi tradisional dihasilkan dari tenaga manusia atau tenaga hewan, seperti tadi yang kita lihat pedati ya nak ya. Nah, sekarang transportasi modern, sumber tenaganya dihasilkan dari tenaga mesin canggih. Nah, seperti yang kita lihat ya kan, pasti berbeda dari tenaganya. Nah, sekarang yang kedua yang membedakan adalah efektivitas waktunya. Pastinya alat transportasi tradisional lebih lama ya karena menggunakan tenaga manusia atau hewan. Dan sekarang transportasi modern pasti lebih singkat dan lebih cepat karena sudah menggunakan mesin. Yang ketiga adalah dampak ke lingkungan. Nah, karena tradisional menggunakan tenaga manusia dan tenaga hewan, maka tidak terlalu menghasilkan polusi udara. Sedangkan transportasi modern karena menggunakan mesin, maka dia bisa menghasilkan polusi udara. Nah, yang keempat adalah biaya. Transportasi tradisional menggunakan biaya yang murah. Nah, sedangkan transportasi modern memiliki biaya yang cukup mahal karena menggunakan bensin atau bahan bakar untuk menggerakkan mesinnya. Nah, anak-anak ibu, kamu sudah memahami alat transportasi tradisional, modern, dan perbedaan dari alat transportasi modern dan tradisional. Nah, anak-anak ibu, sekarang tugasmu di rumah kerjakanlah soal berikut ini di buku catatannya atau di buku tulisnya ya nak ya. Ditulis dengan rapi dengan menggunakan tanggal serta tulisan tegak bersambung. Oke anak-anak ibu, selamat belajar dan tetap semangat ya nak.